Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Dwi Wardani, NPM 18130250024, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuzzy logic, mata kuliah kecerdasan buatan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa submateri dari fuzzy logic. Yang pertama yaitu pengertian fuzzy logic, yang kedua yaitu implementasi fuzzy logic, yang ketiga beda kontrol tradisional dengan fuzzy control, yang keempat yaitu fuzzy sets, dan yang terakhir yaitu fuzzy inference system. Saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin pada submateri ini. Yang pertama yaitu fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu cabang artificial intelligence, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, atau suatu metode untuk melakukan komputasi berdasarkan degrees of truth, bukan berdasarkan logika boolean true or false. Logika fuzzy ini menjadi dasar komputer modern. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Sekilas tentang Lotfi Azadeh. Lotfi Azadeh lahir pada tanggal 4 Februari 1921, wafat pada tanggal 6 September 2017, alma mater dari Universitas Teheran, MIT, dan Universitas Columbia. Beliau dikenal sebagai pendiri matematika fuzzy, teori himpunan fuzzy, logika fuzzy, bilangan Z, dan yang terakhir yaitu transformasi Z. Ia merupakan ilmuwan Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Logika fuzzy dikembangkan di Amerika, namun lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang. Saat ini, banyak produk yang menerapkan prinsip logika fuzzy, seperti pendingin ruangan dan juga mesin cuci. Mengapa logika fuzzy lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Kultur orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam, putih, ya, tidak, sukses, gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang Timur lebih dapat menerima dunia abu-abu, atau yang biasa disebut dengan fuzzy. Apa yang dimaksud dengan abu-abu? Nah, jadi abu-abu yang dimaksud adalah masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noisy, dan sebagainya. Logika fuzzy berfungsi untuk menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna signifikan. Berikut adalah contoh ilustrasi yang saya buat bahwa fuzzy ini menjembatani antara mesin dan juga manusia. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Oleh karena itu, logika fuzzy jelas dan mudah dipahami oleh manusia. Dalam fuzzy logic, yang butuh digarisbawahi adalah imprecise data atau data yang tidak akurat. Sedangkan komputer hanya mengetahui boolean logic yang mengenal true or false atau 0-1, di mana sangat tergantung pada precise data atau data yang akurat. Konsep fuzzy. Jadi berpendapat bahwa logika benar dan salah dari logika boolean tidak dapat mengatasi masalah gradasi yang berada pada dunia nyata. Untuk mengatasi masalah gradasi yang tidak terhindar tersebut, Zadeh mengembangkan sebuah himpunan fuzzy. Tidak seperti logika boolean, logika fuzzy mempunyai nilai yang kontinu. Fuzzy dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Blok logika konvensional yang tidak dipahami oleh komputer
mengambil input yang tepat, dan menghasilkan output yang pasti sebagai benar dan salah, yang setara dengan persepsi manusia sebagai ya dan tidak. Logika fuzzy mengamati bahwa manusia tidak seperti komputer. Manusia memiliki berbagai kemungkinan antara ya dan tidak seperti berikut yang sudah saya buat, yaitu persepsi kemungkinan manusia. Yang pertama yaitu tentu ya, tentu tidak, mungkin ya, mungkin tidak, dan yang terakhir yaitu tidak tahu. Implementasi fuzzy logic. Berikut adalah gambar yang saya tampilkan untuk implementasi fuzzy logic. Yang pertama yaitu ada seorang anak sedang bermain bola. Lalu anak tersebut menendang ke arah temannya yang sedang duduk. Tiba-tiba ada seorang teman lain yang melihat bola itu menuju ke arah anak yang sedang duduk. Lalu si anak itu hanya perlu bilang, "Awas, bola." Tidak perlu menjelaskan secara rinci seperti ada sebuah bola dengan kecepatan 45,5 meter per sekon datang ke arah kamu. Nah, ini adalah contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu seorang anak yang sedang menyeberang jalan. Kita perhatikan gambar tersebut. Seorang anak sedang menyeberang jalan. Tiba-tiba ada sebuah motor mendekatinya, dan ada orang lain yang berdiri memberikan informasi detail tentang apa yang terjadi. Seperti, awas, ada motor dengan berat 200 kg dengan kecepatan 95 km per jam menuju ke arahmu dari barat. Tetapi, jika kita perhatikan, informasi ini cukup tidak berguna bagi orang tersebut, karena yang dibutuhkan oleh siswa tersebut adalah cukup waspada akan bahaya dan segera keluar dari bahaya tersebut. Sebaiknya kita memberikan informasi berupa awas ada motor, dan itu memang informasi yang dibutuhkan oleh si penyeberang jalan, bahkan tanpa informasi mengenai berat, kecepatan, dan arah motornya, kita bisa membuat keputusan yang tepat untuk menginformasikan seseorang dan menyelamatkannya dari bahaya. Ini adalah contoh yang tepat untuk menunjukkan bahwa tidak semua di sekitar kita membutuhkan precise atau informasi yang konkret. Lalu, untuk contoh yang terakhir, menyesuaikan suhu air ketika mandi. Ketika kita mandi, berapa suhu idealnya? Apakah kita tahu persis berapa derajat suhu yang kita gunakan untuk mandi? Atau berapa suhu air yang cocok untuk kita? Jadi, bayangkan jika kita menggunakan komputer untuk menyesuaikan suhu kita, apabila kita tahu persis derajat suhu yang kita inginkan, maka akan menjadi tugas mudah bagi sebuah komputer untuk melakukan tugas tersebut, karena ada poin yang ditetapkan. Misal kita ingin suhu 60 derajat, maka komputer akan membaca itu, kemudian sensor akan mengirimkan feedback, yaitu menaikkan suhu. Nah, kemudian setelah menyentuh suhu 60 derajat, maka pemanasan akan dihentikan. Namun, bagaimana jika kita tidak memiliki poin temperatur yang pas di pikiran kita untuk disesuaikan di komputer? Karena tampaknya kita lebih sering melakukannya secara intuitif daripada melakukannya menggunakan angka formula, alat derajat, dan sebagainya. Kita lebih sering menggunakan kata deskriptif seperti dingin, hangat, agak dingin, dan agak hangat untuk metode itu tuh karena lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan daripada komputer yang melakukannya untuk kita. Tetapi sebenarnya tugas ini jauh lebih rumit dari apa yang kita bayangkan. Orang yang berbeda akan memiliki suhu yang berbeda pula. Kadang suhu dianggap terlalu dingin untuk satu orang, tetapi untuk orang lain dianggap ideal. Bahkan dalam satu orang yang sama mungkin memiliki preferensi suhu yang berbeda seiring musim berganti.
Membawa suhu variasi tersebut ke dalam komputer akan menjadikan hal tersebut menjadi sangat rumit untuk diselesaikan. Selanjutnya yaitu fuzzy control atau kendali logika fuzzy adalah sebuah skema sistem kendali yang menggunakan konsep teori himpunan fuzzy dalam perancangannya. Terdapat 3 tahap dalam FLC, yaitu fazifikasi, mekanisme inferensi, dan defazifikasi. Saya akan menjelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama yaitu fazifikasi. Fazifikasi merupakan tahap awal yang bekerja dengan cara mengubah nilai tegas atau nilai crispy dari satu variabel menjadi nilai fuzzy. Nilai yang telah berbentuk fuzzy ini selanjutnya digunakan sebagai pemasukan dari mekanisme inferensi. Lalu, pada tahap ini akan dilakukan pengambilan keputusan dari masukan yang ada didasarkan basis aturan logika yang dirancang. Nah, terakhir, nilai keluaran dari mekanisme inferensi yang berbentuk fuzzy selanjutnya diubah kembali ke dalam bentuk tegas melalui defazifikasi. Pada tahap defazifikasi, terdapat beberapa metode yang sering digunakan. Salah satunya adalah metode Takagi, Sugeno, Kang atau yang disingkat dengan TSK. Metode ini mudah direalisasikan ke dalam bahasa pemrograman karena memiliki himpunan singleton pada variabel keluaran. Nah, dengan demikian, proses defazifikasi akan lebih mudah dilakukan. Lalu, ada beberapa metode yang dipakai dalam defazifikasi. Yang pertama yaitu metode bisector, metode centroid, yang ketiga yaitu metode smallest of maximum atau yang disingkat dengan SOM atau SOM. Yang keempat yaitu metode largest of maximum atau disingkat dengan LOM atau LOM. Dan yang terakhir yaitu metode means of maximum atau yang disingkat dengan MOM atau MOM. Saya akan menjelaskan satu persatu dari metode yang dipakai dalam defazifikasi ini. Yang pertama yaitu metode centroid. Pada metode ini menetapkan nilai crispy dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy. Selanjutnya yaitu metode bisector. Pada metode ini, solusi crispy diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan seperti dari jumlah total nilai keanggotaan yang ada pada daerah fuzzy. Untuk yang ketiga, metode means of maximum atau MOM. Pada metode ini, solusi crispy diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaannya maksimum. Yang keempat yaitu metode largest of maximum atau yang disingkat dengan LOM. Pada metode ini, solusi crispy diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Lalu yang terakhir yaitu metode smallest of maximum atau SOM. Solusi crispy diperoleh dengan cara mengambil nilai keanggotaan maksimum. Nah, selanjutnya tradisional control atau sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketidaktergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsinya. Nah, kebalikannya, penambahan baru pada sistem fuzzy yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip logika fuzzy hanya membutuhkan penambahan fungsi keanggotaan yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. Lalu ada beberapa alasan menggunakan logika fuzzy. Yang pertama yaitu logika fuzzy sangat fleksibel. Yang kedua yaitu logika fuzzy memiliki toleransi. Yang ketiga yaitu konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Yang keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Dan yang kelima, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan.
Yang keenam yaitu logika kaji dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang terakhir yaitu logika kaji didasarkan pada bahasa alami atau bahasa manusia. Kaji inference system adalah proses merumuskan pemetaan dari input yang diberikan dengan menggunakan logika kaji menurut Kusuma Dewi pada tahun 2010. Lalu teori fuzzy set. Di sini terdapat dua gambar, yaitu crispy set dan juga fuzzy set. Crispy set dikatakan tegas atau jelas ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini di bagian berwarna biru, jika dia di dalam biru ini itu berarti A, dan dikatakan bukan A jika dia berada di luar biru atau berada di kotak yang berwarna kuning. Nah, cukup jelaskan antara yang A dengan yang bukan A. Sekarang kita lihat fuzzy set. Pada fuzzy set dikatakan bahwa A-nya tersebut semakin ke sini, semakin pudar. Nah, semakin lama semakin kabur. Di tengah, mungkin saja selang variabel tersebut dikatakan dia A bisa, dia bukan A juga bisa. Hanya yang membedakan itu nantinya adalah derajat keanggotaannya. Seberapa besar nilai A, seberapa besar nilai bukan A. Kalau seandainya lebih berat ke A-nya, misalnya di A ini 70% atau 80%, berarti dia berada di dekat garis ini, kira-kira di sini jika kita menggunakan garis ya. Lalu perbedaan selanjutnya kita lihat. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa crispy set adalah kepastian. Kalau ini adalah A dan ini adalah bukan A, maka di sini akan terbagi menjadi dua wilayah yang sangat jelas pembatasnya antara A dan juga bukan A. Maka itu tidak akan ada campuran, yang jelas ini A, ini bukan A, sudah jelas dan sudah terlihat. Dan sekarang kita bandingkan dengan fuzzy set ini untuk gambar yang kedua. Kita lihat A-nya, semakin lama sifat kaburnya semakin jelas dan nampak sampai menuju ke bukan A. Nah, apabila kita lihat di sini, ini daerah A dan ini daerah bukan A. Biru adalah A dan hijau adalah daerah yang bukan A. Nah, di sini terdapat satu daerah yang memiliki nilai kedua-duanya. Dia masuk ke A, iya. Dia masuk ke bukan A, iya juga. Bisa kita lihat nanti seberapa besar A-nya dan seberapa besar bukan A-nya pada derajat keanggotaannya. Sekarang kita ambil contoh di sini. Untuk nilai perhatikan grafik berikut. Untuk nilai 0 sampai dengan 100 itu adalah sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y-nya 0 sampai dengan 300. Kita lihat di sini dari 0 sampai dengan 6 itu adalah kategori low. Dari 4 sampai 90 itu adalah kategori medium. Kemudian dari 70 sampai 300 termasuk pada kategori high. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang termasuk ke dalam kategori low tadi adalah 0 sampai 6. Sementara 4 sampai 80 itu masuk ke dalam kategori medium. Nah, daerah yang di sini, daerah 4 sampai 6, ini adalah daerah yang dimiliki oleh kedua-duanya. Dia masuk ke dalam low dan juga masuk ke dalam medium. Nah, daerah yang berada di garis low itu ini adalah daerah yang betul-betul low yang memiliki nilai 1. Sementara di sini di 4 sampai 6
ini adalah masih terbilang masuk ke dalam low, hanya saja angkanya atau jumlahnya itu sudah bukan bernilai 1, bisa jadi 0,9 atau 0,8. Lalu selanjutnya, kalau kita lihat lagi di daerah medium, yang betul-betul nilai medium 1, itu adalah yang ada di sekitar sini. Nah, apabila ini di bagian 4 sampai dengan 6 ini juga masih terbilang medium, dan 70 sampai 90 juga masih tergolong medium. Hanya saja untuk nilainya tidak lagi utuh 1 gitu. Yang 1 itu hanya yang di sini. Lalu untuk yang di sini dan sini itu nilainya bisa berkurang 0,9 atau 0,8 gitu. Nah, apabila kita lihat juga di sini sama dengan yang high, yang bernilai 1 itu yang di sini, dan yang bernilai yang masuk ke dalam high tetapi nilainya bukan 1 itu di sini. Tetap sama nilainya sekitar 0,9, 0,8 seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu state of the art dan pengembangan AI ke depan. Pada tahun 1965, Lotfi Azadeh mengusulkan paper seminar yang berjudul Fuzzy Logic dari Fakultas Teknik Elektro Universitas California di Berkeley, menetapkan dasar dari teori set fuzzy. Kemudian pada tahun 1970, aplikasi pertama fuzzy dikembangkan di teknik kontrol di Eropa. Kemudian pada tahun 1975, pengantar logika fuzzy di Jepang. Lalu pada tahun 1980, verifikasi empiris logika fuzzy di Eropa. Kemudian pada tahun 1985, aplikasi luas logika fuzzy di Jepang. Kemudian pada tahun 1990, aplikasi luas logika fuzzy di Eropa. Kemudian pada tahun 1995, aplikasi luas logika fuzzy di Amerika. Kemudian pada tahun 2000, fuzzy logic menjadi teknologi standar dan juga ditetapkan dalam analisis sinyal data dan sensor. Nah, hari ini logika fuzzy sudah ditetapkan menjadi nilai standar untuk kontrol multivariabel. Selanjutnya yaitu representasi logika secara tradisional. Di sini saya mencontohkan bebek dan juga tupai. Untuk bebek itu kategorinya lambat dengan speed 0, dan juga tupai kategori cepat dengan speed 1. Maka di sini kita bisa menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sederhana yang hasilnya hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu lambat dan juga cepat, seperti pada gambar sini, bool, speed, get to speed, ini dan seterusnya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan representasi logika secara fuzzy. Seperti yang kita tahu, bahwa logika fuzzy nilainya tidak hanya 1 dan 0, tetapi rentan nilai di antara 0 sampai dengan 1. Nah, dimisalkan 0 sampai dengan 1 itu dibagi atas 4 variabel. Di sini saya mencontohkan kura-kura, bebek, tupai, dan juga kuda. Untuk kura-kura itu kategori sangat lambat, bebek lambat, tupai cepat, dan kuda sangat cepat. Saya membagi ke 4 variabel atau 4 kelompok. Ada sangat lambat, cepat, dan sangat cepat. Untuk nilainya, jika 1 itu dibagi 4, maka masing-masing akan mendapatkan poin sejumlah 0,25. Nah, jadi pembagiannya untuk kura-kura itu 0,0 sampai 0,25, untuk bebek itu 0,25 sampai 0,50, untuk cepat itu 0,50 sampai 0,75,
sangat cepat itu 0,75 sampai 1. Kalau diterjemahkan dalam cuplikan skrip bahasa pemrograman, maka hasilnya seperti ini, seperti gambar ini. Ini adalah pembagian 4 wilayah atau 4 variabel yang harus dibagi, yang nantinya akan memiliki 4 kemungkinan hasil, yaitu sangat cepat, sangat lambat, cepat, dan lambat. Sebenarnya jika kita ingin menambahkan satu variabel atau 2 variabel lagi, itu masih sah-sah saja. Tinggal kita bagikan saja sesuai variabel. Jika variabelnya 5, maka akan pembagiannya masing-masing mendapatkan 0,20 gitu. Jadi untuk kura-kura 0,0 sampai 0,20, untuk bebek 0,20 sampai 0,40 dan seterusnya gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.